Pada video kali ini kita akan membahas intercompany profit untuk transaksi obligasi. Nah, transaksi jual beli instrumen utang pada perusahaan afiliasi itu merupakan suatu hal yang umum, dan biasanya alasan utama adanya peminjaman antar perusahaan afiliasi itu karena mudah, efisien, dan fleksibel. 3 hal ini yang menjadi alasan. Nah, walaupun setiap perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang secara legal terpisah, tetapi karena dikuasai oleh satu kepemilikan, biasanya parent itu memiliki suatu posisi yang menegosiasikan semuanya. Dan semuanya itu pada dasarnya hanya merupakan keputusan pemindahan dari dana dari satu perusahaan afiliasi ke perusahaan afiliasi yang lainnya. Pinjaman dapat bersifat secara langsung, jadi misalnya perusahaan afiliasi A meminjam ke perusahaan afiliasi B, ya, dan di sini akan muncul utang dan piutang dan juga bunganya, dan itu adalah reciprocal account yang nanti akan dieliminasi ketika kita membuat laporan konsolidasi. Hal khusus akan terjadi dalam akuntansi atas pinjaman antar perusahaan ini, terutama untuk bond sama notes, apabila suatu perusahaan membeli instrumen utang dari perusahaan afiliasinya dari pihak luar. Jadi misalnya perusahaan A itu menerbitkan bond kepada pihak luar, lalu perusahaan B yang merupakan perusahaan afiliasi membeli bond tadi. Ya. Di perusahaan A akan muncul sebagai utang obligasi, bonds payable. Di perusahaan B akan muncul investasi pada obligasi atau investasi pada utang. Nah, karena sebenarnya dari sisi konsolidasi keduanya satu perusahaan, maka seharusnya antara utang di sini dan investasi di sini ini tidak ada. Keduanya tadi harus kita eliminasi. Ya, jadi walaupun secara terpisah memang ada masing-masing ada obligasi, utang obligasi, ada investasi pada obligasi, tetapi secara satu perusahaan konsolidasi, transaksi ini dianggap sebagai pelunasan. Nah, jadi seolah-olah dengan dikonsolidasikan maka ada pelunasan. Jadi yang dibeli oleh perusahaan B seolah-olah melunasi apa yang diterbitkan oleh perusahaan A. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban atas obligasi merefleksikan tingkat bunga pasar berjalan. Artinya, apabila ada perubahan tingkat bunga pasar, maka akan memunculkan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar dari kewajiban tersebut. Jika tingkat bunga pasar naik, maka nilai pasar dari kewajiban akan turun. Ya. Apabila perusahaan tidak menggunakan fair value dalam menilai liabilitasnya, maka tidak ada laba atau rugi. Dalam hal ini ketika tingkat harga pasar kewajibannya turun, maka tidak ada laba yang diakui. Demikian juga kalau ada rugi. Tetapi biasanya laba atau rugi yang tidak diakui ini akan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Nah, jika perusahaan memutuskan menggunakan fair value, maka ada pengakuan laba atau rugi dari perubahan nilai pasar. Jika perusahaan tidak menggunakan nilai wajar, maka laba atau rugi yang sebelumnya tidak diakui akan diakui ketika obligasi tadi dilunasi atau dihentikan. Nah, induk perusahaan yang mengendalikan semua proses pelunasan atau penghentian dan berbagai keputusan lain dari entitas yang dikonsolidasi memiliki beberapa opsi. Opsi pertama adalah menggunakan sumber dayanya untuk membeli dan melunasi obligasinya. Yang kedua, penerbit ya, itu dapat meminjam dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi pada tingkat harga pasar tertentu yang biasanya lebih baik, kemudian menggunakan untuk melunasi obligasinya, itu kita sebut refunding. Yang ketiga,
Si penerbit dapat meminjam dari perusahaan afiliasi dan menggunakan uangnya untuk melunasi obligasinya. Yang keempat, afiliasi dapat membeli obligasi dari penerbit tadi dari pihak luar, dari entitas yang terkonsolidasi ini. Nah, dalam hal ini kita sebut sebagai pelunasan secara konstruktif atau penghentian secara konstruktif. Kenapa? Karena tidak ada penghentian aktual. Jadi penghentiannya kita anggap terjadi karena konstruksi dari transaksi. Maka kita sebut sebagai penghentian konstruktif. Nah, artinya apa? Ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi, maka reciprocal account dari obligasi, kewajiban obligasi dan investasi pada utang di antara pihak konsolidasi tadi harus dieliminasi, harus dihapuskan, dan perbedaannya itu diakui sebagai laba atau rugi untuk tujuan laporan konsolidasi. Laba atau rugi tadi juga harus dicatat pada metode ekuitas. Jadi dua, pertama di metode ekuitas harus disesuaikan, mengakui laba atau rugi tadi, kemudian pada laporan konsolidasi juga harus mengakui laba atau rugi tadi. Nah, walaupun ini tidak sama dengan pelunasan secara aktual, tapi secara substansial sama, sehingga kita juga harus mengakui secara konsolidasi juga harusnya sama. Jika harga yang dibayarkan oleh suatu afiliasi untuk membeli utang dari perusahaan afiliasi lainnya itu lebih besar daripada nilai bukunya, yaitu nilai par ditambah dengan premi yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, maka akan ada yang constructive loss dari penghentian atau pelunasan utang. Sebaliknya, jika harga yang dibayarkan lebih rendah, maka akan ada constructive gain. Ya, ini disebut konstruktif karena hanya diakui atau direalisasikan dalam sudut pandang dari perusahaan konsolidasi, tetapi tidak dicatat pada pembukuan masing-masing perusahaan afiliasi ketika transaksi itu terjadi. Jadi, laba atau rugi konstruktif dari obligasi adalah terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi yang timbul ketika satu perusahaan membeli obligasi dari suatu afiliasi dari entitas di luar afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Apabila si perusahaan afiliasi tadi meminjam ya atau membeli obligasi di antara perusahaan afiliasi, maka tidak ada laba atau rugi. Beberapa ahli teori berargumentasi bagaimana constructive gain atau loss tadi akan dialokasikan. Apakah dialokasikan ke perusahaan yang menerbitkan obligasi atau yang memberi obligasi. Kita misalkan di sini, misalnya suatu perusahaan induk membayar 99.000 untuk suatu obligasi dari subsidiary yang nilai parnya 100, kemudian ada premi unamortized sebesar 2.000. Sehingga di sini ada constructive gain sebesar 3.000 dari 102.000 dikurangi 99.000. Maka yang 1.000 dialokasikan ke parent sampai ke parnya, yang 2.000 dialokasikan ke subsidiary. Ini yang disebut par value theory. Alternatif lain itu menyatakan di agency teori, karena perusahaan afiliasi tadi itu melaksanakan tindakan atas arahan dari manajemen dari induk, maka menurut agency teori, gain itu harus diakui oleh yang menerbitkan, siapapun itu. Jadi dalam hal ini dianggap pembelian tadi dalam contoh di atas seolah-olah memang dilakukan oleh subsidiary.
berdasarkan perintah dari parent. Nah, yang ketiga itu mengalokasikan seluruhnya ke parent saja, bukan ke penerbit tapi ke parent. Ini untuk memudahkan. Nah, dalam konteks seperti ini, mestinya apabila ada perubahan tingkat bunga yang memunculkan laba atau rugi dari penerbitan saham, maka mestinya standar akuntansi itu menyatakan bahwa laba atau rugi tadi itu dibebankan ke penerbit. Tidak peduli bentuknya seperti apa. Apakah memang pelunasan secara langsung atau membeli dari perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, secara substansi mereka kedua transaksi tadi sama. Jadi pendekatan yang mengalokasikan laba atau rugi tadi ke penerbit itu lebih superior. Dalam buku ini, dalam bukunya BIMS, itu nanti setiap laba atau rugi akan dibebankan ke penerbit. Ingat, penerbit, bukan parent. Penerbit bisa parent, bisa subsidiary. Yang berikutnya adalah dalam mempelajari transaksi antar perusahaan ini, kalian mesti ingat bagaimana akuntansi untuk obligasi. Di sana ada amortisasi atas premium, ada diskon, ada metode garis lurus, ada metode effective interest method. Nah, sebenarnya yang lebih baik itu effective interest method, lebih superior. Tetapi di buku ini untuk kemudahan membahas yang digunakan adalah metode garis lurus. Mari kita bahas satu contoh sederhana bagaimana pembelian obligasi. Sekarang dalam contoh pertama adalah obligasi dari induk. Son itu adalah subsidiary dari POP yang dimiliki 80%. POP menerbitkan obligasi yang jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10% pada nilai par sebesar 2 juta pada tanggal 30 Desember 2015. Pada 1 tahun kemudian, Son, si anak perusahaan tadi, membeli 200.000. Dari 2 juta ini 200.000 obligasi dengan harga 209 di pasar terbuka. Nah, transaksi ini akan menghasilkan yang disebut constructive retirement atau pelunasan secara konstruktif sebesar 200.000 dan akan memunculkan constructive loss sebesar 9.000. Dari 209 yang dibayarkan dikurangi nilai bukunya 200.000. Nah, secara equity method, jadi di pembukuan dari POP harus dicatat tadi efek dari pengakuan kerugian tadi. Ya, dengan cara kita kurangi income from Sun di kredit investment in Sun sebesar kerugian tadi 9.000. Dengan entry ini maka nanti income dari POP secara equity basis tanpa konsolidasi itu akan sama dengan bagiannya pada consolidated net income. Jadi fungsi dari jurnal ini untuk menyamakan dengan nanti income-nya dari consolidated net income. Nah, 9.000 dibebankan ke POP karena kita menggunakan agency theory. Jadi dibebankan kepada penerbit. 9.000 itu akan muncul pada consolidated income statement dari POP dan subsidiary. Lalu obligasinya akan berkurang dari 2 juta dikurangi 200, 1.800.000. Nah, efeknya untuk muncul seperti itu ini di jurnalnya. Jadi investment in bond kita kredit 209, di debit bonds payable 200.000, kemudian diakui loss on constructive retirement. Kemudian apabila transaksinya sebaliknya, di mana parent membeli obligasi dari subsidiary dengan contoh yang sama, maka equity methodnya pada parent itu karena nanti loss-nya diakui oleh subsidiary, maka yang diakui oleh parent hanya sebesar proporsi kepemilikannya, yaitu dalam hal ini 80%. Karena 80%, maka yang diakui nanti pengurang loss-nya hanya 7.200 dari 80% dikali 9.000. Demikian juga nanti pada kertas kerjanya tetap sama. Ya, di sini konsolidasinya jumlahnya sama,
Tetapi nanti yang perlu diperhatikan adalah dalam menghitung non-controlling interest. Non-controlling interest harus dikurangi dengan share-nya atas kerugian tadi, atau dikurangi sebesar 1.800. Mari kita bahas lebih detail transaksi pembelian obligasi parent oleh subsidiary. Di dalam kasus ini diasumsikan Sun itu subsidiary yang dimiliki 70% oleh PAM yang dibeli sebesar fair value 6.300.000 yang book value-nya sama. Pada saat itu modal sahamnya 5 juta dan retail Indonesia 4 juta. PAM memiliki atau menerbitkan 10 juta nilai par obligasi dengan tingkat bunga 10%. Dan obligasi ini ada unamortized premium sebesar 100.000 pada 2 Januari 2017. Ketika itu, Sun membeli sebesar 1 juta dolar par dengan harga 950 dari suatu investment broker. Maka akibat transaksi ini kita bisa tahu ada constructive gain dari bond retirement sebesar 60.000. Nah, dari transaksi pembelian obligasi ini, Sun akan mencatat di pembukuannya, ingat ya, pembukuan bukan konsolidasi, investment in PAM bonds pada cash sebesar 950.000. Ketika perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi segera setelah constructive retirement ini, maka pada kertas kerja konsolidasi akan diakui adanya gain sebesar 60.000 dengan cara bonds payable di debit 1 juta dengan preminya 10.000, lalu investment in bonds, PAM bonds di kredit 950, selisihnya gain on retirement. Ya, dengan cara demikian maka nanti pada laporan keuangan konsolidasi obligasi hanya 9.090.000 dan ada gain sebesar 60.000. Kita lanjutkan ceritanya. Selama 2017, PAM akan membayar bunga, Sun akan menerima bunga, dan juga PAM akan mengamortisasi premi, sementara Sun karena membeli di bawah harga par akan mengamortisasi diskon. Diasumsikan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi jatuh tempo 5 tahun kemudian setelah pembelian, jadi selama 5 tahun menggunakan metode amortisasi garis lurus. Maka PAM dan Sun akan mengamortisasi 20%. PAM mengamortisasi 20% dari bond premium, sementara Sun mengamortisasi 20% dari bond discount. Ini ayat jurnalnya di pembukuan PAM maupun Sun. Pembayaran bunga per 1 Juli, kemudian karena dibayar 1 Januari, maka dibuat ayat jurnal penyesuaian, akrual, lalu pengakuan atas amortisasi premium. Sun juga sama, akan mengakui penerimaan dari interest income, membuat ayat jurnal penyesuaian akrual untuk bunga yang belum diterima, lalu amortisasi atas diskon. Nah, setelah kedua transaksi ini, maka pada pembukuan dari masing-masing di ininya trial balance mereka akan ada pada PAM obligasi 10% dengan premi yang sekarang 80.000, tadinya 100 dikurangi 20.000 sehingga 80.000, totalnya adalah 10.080.000, lalu akan mengakui interest expense sebesar 980.000. Sementara pada Sun, investment in PAM bonds naik dari 950 ke 960 karena 10 tadi di amortisasi sehingga diskonnya berkurang, lalu interest income-nya 110. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kita hitung 10%, maka ada perbedaan. Bond investment 960
Sementara 10% dari bond liability itu 1.008.000. Perbedaannya sekarang 48.000, bukannya 60.000. Sebelumnya tadi di awal ketika pertama kali dilaksanakan transaksi 60.000. Di akhir tahun ternyata tinggal 48.000. Kenapa? Apa alasannya? Karena ada pengakuan. Sekarang ada pengakuan secara bertahap piecemeal dan realisasi. Ya, jadi yang tadinya constructive gain sekarang diakui di pembukuan PAM sama SAN masing-masing. Itu tadi dari transaksi ini. Amortisasi atas bond discount dan bond premium tadi. Nah, di sini maka kita bisa tahu berapa jumlah yang diamortisasikan. Di sini ada PAM mengamortisasi 2.000 premium, lalu SAN mengamortisasi 10.000 diskon, sehingga ada pengakuan 12.000 secara konstruktif. Atau kalau bisa dilihat di sini 10%-nya 98.000, interest expense, interest income-nya 110.000. Berarti ada pengakuan income sebesar 12.000. Nah, kalau kita buat ayat jurnal eliminasinya, maka kita bisa membuat 3. Yang pertama adalah mengeliminasi saldo dari bonds payables dan investment in bonds yang terkait. Ingat, hanya 10%-nya ya dari total, jadi tidak semuanya, hanya 1.008.000. Kemudian investment in PAM 960, tadi sudah naik 10.000, sisanya 48.000. Lalu kita hilangkan interest expense dan interest income yang terkait. Interest income yang diakui subsidiary 110 kita hilangkan, porsi interest expense yang diakui parent kita hilangkan, selisihnya adalah pengakuan atas gain. Karena transaksi ini terjadi pada tahun ketika obligasi tadi dibeli atau diinvestasikan oleh subsidiary. Lalu yang terakhir jangan lupa, karena terutang ya, ada accrual, maka kita hilangkan interest payable dan interest receivable-nya. Dengan transaksi constructive retirement dan 1 tahun kemudian dalam tahun yang sama, maka kita dapat menghitung investment income dari PAM sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dari reported income-nya SAN 70%. Lalu mengakui constructive gain yang di awal tadi sebesar 60.000, kemudian dikurangi dengan pengakuan atas piecemeal recognition 12.000. Jadi yang tadinya konstruktif sekarang menjadi realized di pembukuan masing-masing, sehingga nanti income from SAN pada tahun tersebut hanya 202. Atau kalau kita buat ayat jurnalnya masing-masing sebagai berikut di bawah ini ya. Pertama, untuk mencatat income yang dilaporkan dari subsidiary, mencatat constructive gain-nya, lalu mengurangi constructive gain karena menjadi realized gain. Nah, kemudian kalau kita bicara nanti membuat ini ayat jurnal untuk konsolidasinya, yang pertama adalah menghapuskan saldo investment in PAM bonds dengan reciprocal bonds payable-nya, selisihnya masuk ke gain. Lalu menghapuskan reciprocal account interest income dan interest expense, selisihnya masuk ke gain on retirement, bond retirement. Lalu yang ketiga, kalau sudah, kita menghilangkan income from SAN sehingga investment in SAN ke saldo awal, mengakui non-controlling interest share. Lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir ini reciprocal account untuk investment in SAN dan retained earning common stock, mengakui NCI pada tanggal 1 pada awal tahun 1 Januari. Lalu yang terakhir menghilangkan reciprocal account interest payable dan interest receivable. Jadi selain yang kita yang kita catat mengakui constructive gain, maka dengan berjalannya waktu setiap tahun kita akan mengakui pengakuan secara bertahap dari constructive gain tadi menjadi realized gain sebesar 12, sehingga pada tahun berikutnya nanti
perusahaan tinggal membuat ayat jurnal seperti ini terkait dengan obligasi tadi. Jadi di 2018, 19, 20, 21 akan tercatat income from Sun di debit, kredit investment in Sun sebesar 12.000. Apabila kita sudah mengetahui membuat ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi, maka tinggal menyelesaikan kertas kerja konsolidasi, tinggal dimasukkan saja tadi jurnal yang di bawah tadi ke kertas kerja konsolidasi dan diselesaikan. Satu lagi yang terkait dengan ini adalah bagaimana kita membuat ayat jurnal konsolidasi untuk tahun berikutnya. Nah, ini kita gabungkan jadi satu. Ya. Yang pertama masih sama, interest income sama interest expense. Ini reciprocal account kita hapuskan. Lalu interest payable dan interest receivable kita hapuskan. Kemudian di akhir tahun berikutnya, maka 10% bonds payable sekarang tinggal 1.006.000. Tahun lalu, akhir tahun lalu 1.008.000. Ingat, berkurang sebesar 2.000 ya, setiap tahun diakui. Lalu di sini tahun lalu 960, sekarang menjadi 970. Selisihnya adalah sebesar 48.000, terdiri dari 36.000 yang masih konstruktif diakui di tahun lalu, ya, sama 12.000 yang realize tahun ini. Tahun berikutnya ini akan jadi 1004. Yang ini menjadi 980. Yang ini akan menjadi 36. Dan seterusnya. Ya. Jadi nanti akan semakin tahun semakin berkurang sehingga di tahun 2021 itu tidak ada perbedaan lagi dan sudah dilunasi. Sekarang mari kita bahas contoh yang agak detail apabila parent yang membeli obligasi dari subsidiary. Kita ambil dari contoh di sini, POP memiliki 90% saham dari Sun yang membeli dengan harga 9.225.000. Ketika itu nilai pasar sama dengan nilai buku dari Sun Capital Stock sebesar 10 juta dan retained earning 250.000. Pada 31 Desember 2016, Sun memiliki obligasi yang masih beredar dengan tingkat bunga 10% dengan nilai par 100.000 dan ada diskon yang belum diamortisasi 300.000. Obligasi ini membayar dividen pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun dan akan jatuh tempo 5 tahun kemudian. Pada tanggal 2 Januari, POP membeli 50% saham dari Sun dengan harga 5.150.000 cash dan mengklasifikasikan sebagai investasi held to maturity. Sebagai akibat dari transaksi ini ada constructive retirement atau pelunasan konstruktif dengan kerugian sebesar 300.000. Dari mana? Dari yang dilunasi atau dihentikan itu sebesar 50% dari 9,7, 4850. Cost yang dibayarkan adalah 5.150.000, selisihnya 300.000 dan itu merupakan kerugian. Sesuai dengan agensi teori, kerugian dibebankan ke subsidiary karena bertindak sebagai parent, bertindak sebagai agen dari Sun. Selama tahun 2017 ini, maka Sun akan mencatat interest expense sebesar 1.060.000. Dari mana? Dari 10 juta dikali 10% ditambah amortisasi diskon. 300.000 diskonnya dibagi 5, 60.000. Dari sini 530 terkait dengan intercompany bonds. Lalu POP akan mencatat interest income dari investasinya sebesar 470. Dari 5 juta kali 10% dikurangi amortisasi premium 30.000. Ya, premiumnya 150 dibagi 5, 30.000. Nah, dengan demikian maka pada di sini ada pengakuan sebesar 60.000.
Ya, 60.000 diakui melalui proses pencatatan atau amortisasi diskon dan premium. Dan nanti yang akan diakui secara konstruktif 240 yang dari sini. Jadi dari 300 kerugian tadi, 60 melalui proses amortisasi dan 240 nanti melalui proses konsolidasi. Nah, kalau menggunakan equity method, maka Son POP akan mencatat income-nya dari Son sebagai berikut. Misalnya dilaporkan Son mempunyai net income 750, maka 90% kali 750, 675. Lalu dikurangi dengan constructive loss 300.000, tetapi karena diakui oleh subsidiary maka harus dibagi ke parent dan subsidiary sehingga hanya mengakui 90%-nya. Demikian juga pengakuan atas constructive loss tadi itu juga hanya 90%-nya, 60.000 dikali 90%, sehingga investment income from Sun 459. Ayat jurnal untuk mencatat investasinya, terutama untuk income-nya ada 3. Yang pertama mencatat income dari laporan rugi laba, lalu mencatat constructive loss, lalu mengakui pengakuan sebagian dari constructive loss. Nah, di tahun berikutnya sampai 4 tahun ke depan ya, itu ayat jurnal ini yang dibuat. Jadi mengakui constructive loss secara bertahap sampai obligasi tadi dilunasi. Nah, kemudian nanti POP itu saldo investasinya akan berasal dari saldo ini awalnya ditambah income from Sun yang dihitung di atas ini sehingga diperoleh saldo akhir. Mari kita lihat bagaimana konsolidasinya. Konsolidasi yang pertama adalah menghapuskan investment in bonds ke bonds payable. Bonds payable 50%-nya, investment in bonds semua, selisihnya kita catat sebagai loss on retirements karena ini terjadi pada tahun yang bersangkutan atau tahun ini proses constructive retirement-nya. Lalu yang B itu akan menghapuskan interest expense 530 separuhnya, kemudian ke interest income 470. Selisihnya adalah pengakuan atas loss on retirement secara konstruktif 60. Ya. Kemudian yang C sama ini menghilangkan income from Sun supaya bisa memasukkan net income secara konsolidasi 459 C. Kemudian yang D itu reciprocal account dari investment in Sun ke ini ke capital stock dan retain earnings awal ya. Retain earnings awal. Kemudian yang E itu interest receivable sama interest payable nya kita hapuskan. Yang F mengakui share of income dari non-controlling interest. Karena transaksi ini diakui, transaksi constructive retirement diakui pada subsidiary, maka perhitungannya adalah net income dari subsidiary dikurangi dengan pengakuan atas constructive loss ditambah piecemeal recognition-nya dikalikan 10%. Jadi perbedaannya di sini, perbedaan dalam menghitung non-controlling interest. Seperti kalau pada transaksi-transaksi upstream pada inventory atau pada plan aset. Ya. Itu secara umum perbedaannya. Constructive requirement dari obligasi ini akan mengurangi share dari consolidated income dari controlling sebesar 216 yang dihitung dari pertama share-nya akan berkurang karena constructive loss sebesar 300, lalu menghilangkan interest income yang diakui 480, tetapi bertambah dengan ini eliminasi dari interest expense 530, lalu jika dibandingkan dengan ketika
parent membeli obligasi dari subsidiary, maka di sini ada pengurangan dari non-controlling interest share sebesar 51.000 yang dihitung dari transaksi di atas ini, F51.000 ya, yang sebelumnya. Sehingga efeknya adalah 216. Nah, ayat jurnal konsolidasinya kalau kita gabung, maka pertama tentu menghilangkan interest payable dan interest receivable yang ada, menghilangkan interest income dan interest expense, lalu menghilangkan separuh dari obligasi yang tersisa, kemudian menghilangkan investment in sun bond, selisihnya pasti akan sebesar loss on retirement on of bonds. Lalu kalau kita buat ayat untuk ini ya, kertas kerja konsolidasinya, kita tinggal masukkan, kita selesaikan. Lalu bagaimana untuk tahun berikutnya? Untuk tahun berikutnya, maka kita akan masukkan efek dari ini. Kalau setiap tahun nanti akan ada ayat jurnal untuk equity methodnya untuk transaksi yang ini. Ini setiap tahun ada sampai nanti obligasi dilunasi. Nah, kertas kerja konsolidasinya akan ada ayat jurnal eliminasi sebagai berikut ya. Yang pertama interest income sama interest expense, ini sudah pasti. Lalu bonds payable pada investment in bonds sebesar sisanya karena ada amortisasi atas premium dan diskon, tentu angkanya semakin berkurang. Kemudian selisihnya akan dibagi menjadi dua ya. Yang karena diakui di subsidiary maka akan dibagi ke parent ke dalam investment in sun dan ke subsidiary di dalam non-controlling interest. Nah, itu saja perbedaannya ya. Pada ini kalau di sebelumnya yang membeli adalah subsidiary atau obligasinya terbitkan parent, maka ini seluruhnya 240 akan masuk ke investment in sun. Demikian materi kita untuk obligasi. Selamat belajar dan semoga sukses.